Pawang Cinta Sang Dokter. Bab 001. Dr. Arslan Han Mahardika dan Tari Nayaka Ghazali. Hari Minggu, seperti biasa, arisan keluarga besar Han digelar sebulan sekali. Kali ini, rumah Bu Retno Wulandari jadi tempat berkumpul. Semua anggota keluarga hadir, termasuk Bu Selma, yang bulan depan kebagian jadi tuan rumah. Bu Selma datang dengan wajah tenang, meski sebenarnya ada rasa tak nyaman yang dipendam rapat. Perempuan berdarah Korea Jawa itu tetap tersenyum saat menyapa kakak dan adik-adiknya. Obrolan santai di ruang tengah perlahan berubah arah. Topik yang awalnya ringan, mendadak menyentuh hal yang cukup sensitif bagi Bu Selma, anak semata wayangnya, Dr. Arslan. "Selma, itu kabar burung soal anakmu beneran ya?" katanya. "Dia impoten," ujar Bu Retno pelan sambil menyeruput teh. "Saya juga dengar begitu," timpal Bu Wana cepat, "dari mantan calon menantumu itu, katanya batal nikah gara-gara Arslan ngaku soal kondisi dia." Bu Anjani ikut menambahkan, "Cuma kamu loh, Mbak Selma, yang belum punya menantu. Apalagi cucu." Suasana agak hening sejenak. Namun, Bu Selma hanya menarik napas tipis, lalu menegakkan badan. Matanya menatap mereka satu persatu. "Kalian gak usah khawatir. Bulan ini, Arslan bakal menikah. Dan soal keturunan, dia pasti bisa punya anak. Omongan orang di luar sana itu cuma fitnah," ucapnya mantap, suaranya terdengar yakin meski nadanya tetap lembut. Para ipar dan saudara laki-laki mereka duduk di teras, mengobrol santai soal bisnis. Semuanya pengusaha sukses. Tak ada yang benar-benar ikut campur urusan para istri, tapi kadang ikut mendengar dari balik percakapan yang menyembul keluar. 1. Bu Selma mencoba tetap tenang di hadapan keluarganya. Dalam hati, ia tahu beban itu tak ringan, tapi ia pun tak sudi anaknya dihina oleh keluarganya sendiri. Bagi Bu Selma, harga diri Arslan harus dijaga, apapun kondisi yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah mewahnya. Malam itu, rumah berlantai 3 milik Pak Erdem Mahardika dipenuhi hawa panas meski AC menyala penuh. Langit di luar terang oleh cahaya bulan purnama, memantul lewat jendela kaca besar yang menghadap halaman depan. Suasana dalam rumah terasa tegang, terutama di ruang tengah tempat keluarga berkumpul. Dr. Arslan Han Mahardika duduk dengan tubuh condong ke depan, tangan meremas pelipis, rahangnya mengeras. Pria 33 tahun itu adalah satu-satunya putra dari pasangan konglomerat rumah sakit yang sangat berpengaruh di Jakarta. Sang ayah, Erden Mahardika, berdarah campuran Indonesia-Turki. Sementara ibunya, Selma Han, wanita elegan keturunan Korea dan Jawa. 2. "Putraku, Mama gak mau terus diremehkan oleh semua saudaranya Mama dan paling gak suka kalau mereka merendahkanmu. Makanya Mama akan jodohkan kamu dengan putri sulungnya teman Mama," ujarnya Bu Selma. "Aku udah bilang dari dulu, Ma, Pa, aku ini impoten. Mana ada perempuan waras yang mau hidup sama aku," ucap Arslan dengan nada meninggi. Bu Selma merapatkan selendang ke bahunya, menatap anaknya dengan wajah gusar. "Namanya Ailara Valeska. Dia juga dokter, pintar, sopan, dan dari keluarga baik-baik. Tolong temui dulu, setidaknya beri kesempatan," katanya dengan lirih. Arslan memejamkan mata, menghembus nafas berat. Lah tahu, kencan buta seperti ini bukan kali pertama dan selalu berakhir sama dengan penolakan. "Kalau dia nggak cocok, cari yang lain aja. Kamu itu dokter spesialis, tampan, mapan, dan satu-satunya penerus rumah sakit keluarga. Jangan terlalu banyak menolak," ujar Pak Erdem sambil mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan jemari. Pria muda itu tetap bergeming. Namun saat melihat ibunya mulai meneteskan air mata, hatinya mulai goyah. Bu Selma terseduh, suara tangisnya menyesakkan suasana malam yang seharusnya tenang. "Kami makin tua. Elvina masih terlalu muda buat menikah. Harapan Mama cuma kamu. Mama cuma ingin menggendong cucu sebelum napas ini selesai," ucapnya penuh harap.
Arslan menatap ibunya lama, lalu berkata pelan, gimana mungkin aku bisa kasih mama cucu, kalau dari sisi medis pun aku tahu ini nggak bisa. Bu Selma menggeleng cepat, mama yakin kamu akan sembuh. Teman mama bilang, putrinya cocok buat kamu. Namanya Ailara, anak Pak Ghazali. Feeling mama kuat sekali. Mama aku ini dokter, aku ngerti tubuhku. Semua mulai rusak sejak kejadian waktu SMA. Waktu bola itu kena, selesai sudah semuanya. Elvina, adik bungsunya, tiba-tiba ikut bicara sambil memeluk lengan ibunya. Kakak tega lihat mama nangis gini. Kakak mau mama jatuh sakit lagi. Arslan terdiam. Akhirnya ia bangkit berdiri, menatap dua orang tuanya yang terus berharap, lalu berkata dengan nada datar, ini yang terakhir. Kalau gagal, aku minta papa dan mama berhenti menjodohkan aku. 1. Sedangkan di tempat berbeda, suasana tak kalah kacau terjadi di rumah keluarga Ghazali. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, namun ketegangan di dalam rumah justru memuncak. Ailara Valeska membanting bantal ke sofa. Rambut panjangnya dikat asal, wajahnya merah karena kesal. Mama, gimana bisa mama jodohin aku sama dokter yang katanya impoten? Serius? Serunya dengan suara meninggi. Budina berdiri tegak di ambang pintu ruang tamu. Sorot matanya tajam, nyaris menyala. Kamu udah 20. 3. 8. Ayla, sudah cukup umur. Arslan itu bukan orang sembarangan. Dia pewaris rumah sakit ternama, ganteng, pintar. Kurang apa lagi? Katanya ketus. Kurang fungsi, Ma. Aku disuruh nikah sama pria lemas begitu. Tegas Ayla sambil berkacak pinggang. Tari Nayaka yang duduk di dekat meja makan malah cekikikan. Kakak terima ajalah. Impoten tapi setidaknya hidup kamu dijamin sampai 7 turunan, candanya ringan. Ayla mendelik ke arah adiknya. Kalau begitu kamu aja Nay yang nikah sama dia. Aku udah punya pacar. Namanya Kaisar. Dia janji bakal lamar aku bulan ini. Serunya. Tari malah makin keras tertafewea. Halah, Kaisar juga belum tentu serius. Yang pasti-pasti aja imbuhnya. Budina memijat kening. Kepalanya mendadak berat. Lah sadar betul kalau dirinya punya utang budi besar pada keluarga Mahardika. Dulu, semasa suaminya hidup, usaha kecil mereka hampir runtuh. Tetapi Pak Erdemlah yang menyelamatkannya. Membalasnya dengan menolak perjodohan jelas membuat hatinya kacau. Perdebatan semakin panjang. Akhirnya, Budina menoleh pada anak bungsunya. Nay, temui Arslan. Siapa tahu cocok. Kamu juga belum ada calon, kan? Tari mendadak terdiam, lalu menjawab cepat. Aku nggak mau juga, Ma. Aku belum siap. Namun wajah Budina berubah sendu. Matanya berkaca-kaca. Suaranya gemetar. Anggap aja ini bentuk terima kasih kita, Nak. Melihat ekspresi ibunya, Nayaka akhirnya menyerah. Baik, aku temui dia. Tapi jangan paksa lebih dari itu, ucapnya pelan. Ruang keluarga mendadak kembali riuh setelah Nayaka berkata aku akan menerima perjodohan itu menggantikan Ailara kakaknya. Aku udah mikir, ucap Nayaka tiba-tiba, sambil meraih pisang goreng dari meja. Ayla dan Budina serempak menoleh. Mikir apa, Nay? Tanya Ayla curiga, sambil menyilangkan tangan di dada. Nayaka mengunyah sebentar lalu berkata, aku terima tuh perjodohan. Tapi cuma buat ngebuktiin satu hal. Waduh, jangan main api, Nay, ujar Ayla cepat, matanya melebar. Nayaka berdiri, menarik nafas sok heroik. Kalau aku berhasil ya, berhasil menormalkan yang katanya layu itu, aku dapat hadiah nggak, Ma? Budina nyaris tersedak tehnya. Maksud kamu si dokter Arslan? Apalagi? Masak si dokter ganteng kayak gitu katanya impoten. Please, Ma. Aku perawat, bukan tukang sayur. Aku ngerti titik-titik krusial di tubuh manusia, ujar Nayaka dengan gaya tangannya muter-muter di udara. 4. Ayla menepuk jidat, Nay. Please jangan ngomong sembarangan. Ini bukan sembarangan,
Nayaka menyambar dengan cepat, ini misi kemanusiaan. Budina menggeleng pelan, tapi wajahnya setengah lega, setengah khawatir. Lalu ia melirik Aylara, anak sulungnya yang duduk manis di seberang. Sudah cukup drama, sekarang giliran kamu, Lar. Aylara menoleh bingung. Aku kenapa, Ma? Budina mendekat, menatapnya dalam. Besok, suruh pacarmu itu, Kaisar, datang melamar. Jangan cuma bisa antar jemput sama ngasih bunga. Aylara melongo. Hah? Tapi Ma, udah, nggak ada tapi-tapian. Kamu udah pacaran 5 tahun. Mau nunggu kiamat baru nikah? Ujar Budina tegas. Nayaka tergelak, lalu nyeletuk sambil duduk lagi. Wih, rumah ini bakal penuh pria-pria ketar-ketir. Satu impoten, satu kelamaan pacaran. Kayaknya aku yang paling waras di keluarga ini. Waras dari mana, Nay? Kamu yang paling serem, gerutu Ayla. Tapi paling jujur, jawab Nayaka, sambil kedip satu mata. Hari pertemuan Nayaka dengan Dr. Arslan. Arslan terkejut melihat perempuan yang baru saja masuk ke dalam kafe tempat pertemuannya dengan calon istrinya itu. Karena di fotonya perempuan itu kalem, cantik, tapi yang muncul malah gadis lebih muda, lebih tinggi, sama-sama cantik, berkuncir dua dan dengan gaya sedikit tengil barbar memakai pakaian yang cukup modis tapi sedikit tomboy. Hari itu, di sebuah kafe modern yang tenang di sudut kota, Dr. Arslan duduk dengan tenang mengenakan kemeja putih dan blazer gelap. La menatap layar ponselnya sambil sesekali melirik ke pintu masuk. Foto gadis yang dikirimkan ibunya seminggu lalu masih jelas terpatri di pikirannya, gadis ayu berambut hitam lurus, wajahnya kalem, pakai gamis pastel dan senyum malu-malu. Tapi saat pintu kafe terbuka, suara pintu kaca dan sepatu boots menghentak lantai membuatnya otomatis menoleh. Seorang gadis berpostur tinggi dengan langkah penuh percaya diri masuk. Rambutnya pirang keemasan jelas bukan cat dikuncir dua, wajahnya bersih, cantik mencolok dengan aura blasteran. Memakai jaket kulit hitam, crop top putih, dan celana jeans robek di lutut. Ada indik kecil di telinga kirinya, dan tas selempang besar bertuliskan, NURSE on duty. 5. Tari Nayaka, atau lebih tepatnya, gadis barbar yang katanya akan dijodohkan dengannya. Arslan membeku. Bukan karena takut, tapi karena syok. Karena yang muncul sama sekali bukan seperti yang dibayangkan. 2. Aku Nayaka, ucap si gadis itu santai sambil menarik kursi dan duduk tanpa permisi. La menjulurkan tangan dengan senyum tengil. Lo dokter yang katanya impoten itu, ya. Arslan nyaris tersedak kopi. Matanya membelalak, bukan karena marah, tapi karena perempuan ini beneran gila. Nayaka menyeringai, mengangkat alis. Tenang aja, dok. Aku bakal benerin sistem lo yang katanya rusak itu. Aku kan perawat. 4. 6. Cowok itu duduk rapi, wajahnya tenang tapi sorot matanya gelisah. La menoleh ketika mendengar suara langkah mendekat, dan nyaris berdiri saat melihat perempuan itu menarik kursi tanpa basa-basi. Perempuan itu menjulurkan tangan. Maaf, kenalkan. Aku adiknya Aylara. Namaku Tari Nayaka Ghazali, putrinya Pak Ghazali almarhum. Tapi panggil Nayaka aja, nggak usah ribet. Arslan mengerjap 2 kali. Tangannya sempat ragu menyambut. Kamu bukan Aylara. Nayaka menyandarkan punggung ke kursi, santai. Ya bukanlah. Masa gue seglowing itu? Aylara tuh kakak gue, cewek kalem penyayang bunga. Tapi dia nggak bisa datang hari ini. Arslan menatapnya makin heran. Jadi kenapa kamu yang datang? Nayaka mengangkat alis, masih dengan gaya nyantai. Karena kakak gue udah punya cowok, dok. Udah nempel kayak perangko, nggak bisa dilepas. Jadi ya demi menghormati orang tua dan nggak mau ngecewain perjodohan keluarga, gue disuruh gantiin. Arslan mendadak kaku. Gantiin? Maksudnya? Nayaka menyeringai. Ya siapa tahu cocok. Kan katanya lo juga susah banget dijodohin. Jadi keluarga kita bikin eksperimen. Siapa tahu lo nggak cocok sama Aylara,
tapi justru cocok sama versi barbarnya. Arslan menatapnya takjub. Versi barbar. Yuk, perawat UGD, shift malam, doyan ayam gepret level 10, dan jujur sampai kadang nyakitin. Tapi asli nggak neko-neko. Jadi kalau dokter masih berharap Aylara yang muncul, gue pamit sekarang. Tapi kalau mau ngobrol dulu, ya udah, kita coba duduk kayak dua orang waras. 63. Arslan diam beberapa detik, sebelum akhirnya menarik napas. Baiklah, duduk aja dulu Nayaka. Arslan menatap gadis di depannya seolah baru saja didiagnosis dengan penyakit langka. Tangannya masih menggenggam cangkir kopi yang entah kenapa sekarang terasa terlalu panas. Aku maaf, kamu Nayaka? Tanyanya pelan, seolah butuh verifikasi ulang dari Tuhan langsung. Nayaka menyandarkan punggung ke kursi, menyilangkan kaki dan menyesap air lemonnya santai. Lia, masa Raisa, jawabnya tanpa ekspresi bersalah. Kaget ia. Kirain yang datang cewek kalem berkerudung, pinter masak, bibir tipis, rajin nonton kajian. 23. Arslan menelan ludah. Enggak juga. Cuma di foto kamu beda. Ya ampun, Nayaka menepuk jidatnya sendiri. Emangnya cowok-cowok di Tinder pada mirip aslinya? Gile lo, dua Arslan tersenyum kaku. Perempuan ini tajam. Bukan cuma mulutnya, tapi juga logikanya. Dan entah kenapa, walau mulutnya seperti granat aktif, dia cantik. Tapi jujur ya, aku suka wajah lo, lanjut Nayaka. Kalau nggak impoten, mungkin udah gue seret ke kuah. Bisa tolong jangan ngomong itu keras-keras. Bisik Arslan panik, melirik ibu-ibu di meja sebelah yang mulai curi. 7. Dengar. Nayaka cengar-cengir. Santai dong. Itu kan fakta. Gue udah baca semua riwayat lo dari Bu Gita. Lengkap. Bahkan skripsi lo tentang fertilitas pria juga aku baca. Arslan memejamkan mata sesaat. Kamu selalu sebelak-belakan ini. Gue nggak suka muter-muter. Kalau lo rusak, ya bilang. Kalau gue niat bantu, ya gue benerin. Gue bukan cewek yang hobi disembunyikan di belakang pintu. Kalau nikah sama lo, semua harus jelas. Termasuk masa depan, kebun, lo, 23. Arslan hampir menumpahkan kopinya. Kebun. Lo ngerti maksud gue? Arslan mendesah panjang. Untuk pertama kalinya dalam 31 tahun hidupnya, dia merasa seluruh sistem imun mentalnya kalah telak oleh seorang perempuan. 1. Tapi ada yang menarik. Alih-alih mundur, dia merasa cukup dibuat penasaran. Dokter Arslan menatap ke arah jendela kafe, berusaha menyusun kata-kata. Kedua tangannya yang biasa cekatan di ruang bedah kini malah gemetar tak tentu arah di atas meja. Akhirnya berkata pelan, tanpa menatap Nayaka. Kenapa kamu setuju menikah dengan pria seperti aku ini? Nayaka mengangkat alis, sambil mengaduk minumannya, santai. Pria seperti lo tuh yang kayak gimana dulu? Arslan menelan ludah. Aku perfeksionis. Kaku. Nggak pandai bersosialisasi. Dan yang paling penting aku impoten, Nayaka. Keheningan menggantung sebentar. Tapi Nayaka justru menyandarkan punggung dan memiringkan kepala, menatap Arslan dengan ekspresi setengah geli setengah iba. Loh, terus kenapa? Lo pikir gue datang ke sini cuma pengen urusan ranjang doang? Arslan menatap Nayaka, terkejut. Dengerin ya, dok. Gue barbar, iya. Tomboy, jelas. Tapi gue bukan cewek kosong yang gak punya isi kepala. Hidup gue udah sering digampar kenyataan. Gue tahu yang namanya cinta dan rumah tangga itu bukan soal ranjang doang. 2. Bersandar lebih dekat, menatap mata Arslan lurus-lurus. Lo impoten, terus. Emangnya gue normal banget? Kadang pas jaga UGD gue nangis sendiri di kamar mandi, ngerasa hidup nggak adil. Tapi gue bangkit lagi. Karena gue tahu orang rusak pun masih bisa dicintai. Arslan masih bungkam. Nayaka mengangkat bahu. 8. Kalau lo bisa jujur kayak gitu sebelum dinikahin, berarti lo punya keberanian.
Dan gue suka orang yang berani ngaku kelemahan. Justru lebih gampang gue sayangin ketimbang yang sok jago tapi penipu. La menyesap minumannya. Lagi pula dok, impoten bukan akhir dunia. Yang penting kan hatinya masih bisa berdetak. Arslan menunduk, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ditatap bukan sebagai proyek gagal, tapi sebagai manusia. Arslan menatap gadis di hadapannya dengan sorot mata tajam tapi tidak penuh kebencian. Tangannya menangkup cangkir kopi yang mulai dingin, suaranya datar namun tegas. "Kamu menarik juga," ujarnya tanpa basa-basi. Nayaka menaikkan satu alis, lalu bersandar ke kursi. "Ya iyalah. Udah cantik, gratis ongkir pula," celetuknya santai. 8J. Arslan tetap serius. "Tapi aku mau lihat selama seminggu ke depan apakah kamu akan tetap di sini atau malah batalin semua ini. Karena aku akan lakukan beberapa hal yang mungkin bikin kamu ilfil, muak, atau bahkan mundur." La menatap lurus, tajam tapi tidak bernada menantang, lebih ke menekan. "Sengaja," sambungnya pelan, "karena aku masih belum percaya ada perempuan waras yang mau nikah dengan laki-laki kayak aku. Aku nggak cuma impoten. Aku perfeksionis, kontrol freak, keras kepala, dan nggak bisa basa-basi." Nayaka menyipitkan mata. "Jadi lo bakal nyiksa gue 7 hari buat nguji mental?" "Gila sih," ujarnya pelan. Tapi matanya berbinar bukan marah, justru tertantang. Arslan mengangguk. "Kalau kamu bertahan, aku kasih satu permintaan. Apapun, misalnya uang, rumah, mobil, bahkan rumah sakit kecil kalau kamu mau." Nayaka tiba-tiba tertawa, tawanya ringan tapi bukan main-main. La mencondongkan tubuh ke meja, menatap Arslan dengan senyum tipis. "Lo kira gue ikut audisi istri impoten demi hadiah? Gila ya," katanya sambil geleng-geleng. "Kalau 7 hari itu ujian lo, ya udah gas. Tapi abis itu giliran gue yang kasih tantangan balik." Arslan terdiam, jelas tak menyangka. Nayaka melanjutkan, suaranya tetap santai tapi nada bicaranya berubah lebih rendah, dalam, dan tulus. "Kalau gue bisa bikin lo berfungsi lagi normal bukan cuma secara medis, tapi juga batin dan kepala lo yang udah keburu pesimis itu, lo mau kasih apa?" Arslan membatu, tak menyangka perempuan ini bisa mengimbangi bahkan membalik pemainannya. Tapi yang keluar hanya satu kalimat pendek, pelan tapi jelas. "Kamu yakin?" ujarnya. Nayaka mengangguk sambil tersenyum nyengir. 9. "Gue ini perawat, dok. Urat malu gue udah tipis. Urat kasihan udah putus. Tapi gue tahu cara ngurusin pasien keras kepala kayak lo. Lagian," ucapnya, lalu menyender ke kursi, "mungkin Tuhan kasih lo impoten biar bisa ketemu cewek barbar kayak gue." 9. Arslan menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin buru-buru mengakhiri kencan buta itu. Karena Nayaka, di balik kelakuannya yang ceplas-ceplos, menyimpan keberanian yang jarang ia temui bahkan di ruang operasi. Dan mungkin hanya Nayaka yang cukup gila untuk bertahan dalam eksperimen. 2. Mampir baca novel baru aku, judulnya Tangisan di Malam Pertama. Menjadi elbu susu bayi duda hot. Dipaksa menjadi istri kedua. Terjerat pesona Ustadz tampan. 10. Suasana di kafe sore itu mulai sedikit ramai. Musik instrumental dari speaker plafon terdengar samar, berpadu aroma kopi yang menguar lembut. Tari Nayaka mengunyah pelan, matanya masih sempat melirik pengunjung lain yang lalu lalang, sebelum akhirnya kembali fokus pada laki-laki di depannya. Arslan mengatur letak sendok dengan presisi, lalu mengangkat wajah. "Mulai besok kamu pindah ke rumah sakit milik ayahku," jarnya pelan namun tegas. "Jam 7 pagi aku tunggu. Statusmu perawat sekaligus asistenku." Nayaka nyaris tersedak teh manis yang baru disesapnya. La mendelik, lalu tertawa pendek. "Langsung ditempatin di bawah tanganmu. Gak ada seleksi dulu gitu," katanya dengan nada geli. Arslan menggeleng tipis. "Aku sudah tahu semua rekam kerja kamu. Nilai evaluasimu,
laporan magang, bahkan catatan kepala ruangan, imbuhnya tanpa basa-basi. Waduh, Nayaka bersandar ke kursi, mengangkat satu tangan. Jangan-jangan kamu juga tahu warna sprei kamarku? Putih polos, jawab Arslan cepat. Ada bercak tinta di pojok kiri. Oh, Nayaka membelalak. Itu, kamu serius? Aku tidak asal bicara, ucapnya datar. Perempuan itu memejamkan mata sejenak, mencoba memproses fakta bahwa laki-laki super serius ini mungkin telah memata-matai hidupnya tanpa ia sadari. Aku ngerti kamu perfeksionis. Tapi kamu sadarkan, kerja sama kayak gitu nggak gampang. Katanya sambil memainkan sedotan plastik. Arslan menatapnya lurus. Justru karena itu kamu yang kupilih. Kamu keras kepala, tidak mudah dikendalikan, tapi punya cara berpikir cepat. Aku butuh seseorang yang bisa bergerak sebelum aku selesai bicara. Oh, kamu yakin aku bukan malah bikin kamu stres? Nayaka menyeringai, setengah main, setengah ngetes. Aku dokter bedah. Kalau bisa potong manusia dalam keadaan sadar, natur kamu seharusnya tidak lebih rumit, jawabnya dingin. Wah, pernyataan menakutkan tapi agak seksi juga, celetuk Nayaka sambil terkekeh. Arslan hanya mengangkat alis. Matanya tetap tenang, namun sorotnya seperti sedang mengukur nyali. Kamu bisa tolak tawaranku. Tapi kalau kamu terima, aku tidak suka main-main. Jam masuk harus tepat. Baju harus rapi. Tugas harus selesai sebelum ku buka mulut. Dan satu lagi, ucapnya, lalu berhenti sebentar. Apa? Tanya Nayaka cepat. Jangan pernah anggap aku pasien yang butuh dikasihani. Nayaka tak langsung menjawab. Lah menatap Arslan dalam, lalu mengangguk pelan. 11. Aku nggak tertarik kasihanin siapapun. Tapi aku tertarik kalau kamu mau dilurusin caranya lihat hidup, ucapnya jujur. Arslan menyipitkan mata. Kamu merasa bisa mengubah cara pikirku. Aku nggak janji bisa ubah, tapi aku bisa tunjukin banyak hal yang mungkin belum pernah kamu sentuh sebelumnya, katanya sambil tersenyum kecil. Arslan meneguk kopinya yang kini sudah suam. Dalam hatinya, ia tahu hari ini ia tidak hanya menemukan rekan kerja, tapi juga seseorang yang, untuk pertama kalinya, tidak menghindar dari sisi gelapnya. Dan Nayaka, dengan caranya yang sembarangan namun jujur, sudah melangkah lebih dalam dari siapapun sebelumnya. Arslan baru saja meletakkan cangkirnya kembali ke atas meja ketika tiba-tiba suara Nayaka memecah keheningan yang mulai menggantung. Jadi kita tetap melanjutkan perjodohan ini, dokter impoten. Ucapnya santai, tapi jelas terdengar seluruh isi kalimatnya. Beberapa kepala di meja sebelah sontak menoleh. Arslan membeku di tempat, matanya perlahan naik, menatap perempuan di hadapannya dengan wajah datar tapi napasnya terdengar lebih berat. Nayaka, ucapnya peringatan, suaranya nyaris seperti bisikan. Perempuan itu tak menunjukkan rasa bersalah. Lah hanya mengangkat bahu dan menyeruput minumannya sambil berkata ringan, tenang, aku nggak ngomong soal itu buat nyindir. Aku cuma ingin tahu sejauh mana kamu siap menghadapi ini sebagai realitas. Arslan mengusap pelipis, menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, kalau kamu datang hanya untuk mempermalukan, lebih baik kita akhiri saja sekarang. Aku datang karena diminta. Tapi aku tetap di sini karena penasaran, katanya jujur. Arslan menatapnya lagi, kali ini tanpa kemarahan. Hanya kelelahan yang samar-samar tampak di sorot matanya. Aku tidak mau jadi proyek sosial siapapun, tegasnya. Aku juga nggak pernah berniat menyelamatkan siapapun, imbuh Nayaka cepat. Tapi kalau kita berdua sama-sama tahu posisi masing-masing, kenapa tidak kita mulai dengan jujur dan apa adanya? Lah bersandar ke kursi, menatap Arslan lurus-lurus, tanpa ragu. Aku tahu ini kedengaran aneh. Tapi mungkin perjodohan ini bukan ide paling buruk kalau kamu cukup waras untuk nggak lari dari diri sendiri, katanya pelan. Arslan tidak langsung merespons. Lah hanya duduk diam selama beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Baik, kita lanjut tapi tanpa ilusi, ujarnya akhirnya. Nayaka tersenyum simpul. Setuju.
Nggak ada drama, nggak ada kepura-puraan. 12. La menjulurkan tangan ke tengah meja. Deal. Arslan menatap tangan itu beberapa detik sebelum akhirnya menjabatnya. Deal, balasnya pelan. Dan di antara dua tangan yang bersentuhan di atas meja kafe sore itu, mungkin sedang tercipta awal dari sesuatu yang tak direncanakan siapapun tapi terasa sangat hidup. Dr. Arslan bangkit dari kursi, merapikan jam tangannya yang sejak tadi tak pernah benar-benar ia lirik. Tanpa banyak kata, ia mengangguk singkat ke arah Nayaka lalu beranjak pergi. Langkahnya mantap, tapi jelas ada sesuatu yang tertinggal di meja, entah kepercayaan, atau sekadar kebingungan. Nayaka menatap punggung laki-laki itu hingga menghilang di pintu kafe. La belum sempat mengambil napas panjang ketika suara pelan tapi tajam muncul dari sisi kanan. "Apa kalian jadi tunangan dan menikah?" tanya seseorang. Nayaka menoleh cepat. Di sana, duduk dengan anggun dan penuh misteri, Aylara. Kakaknya yang sedari tadi ternyata berada di kursi dekat jendela, setengah tertutup tanaman hias dan pilar kayu. Senyumnya tipis, tatapannya dalam. "Kakak dari kapan duduk di situ?" tanya Nayaka, setengah kaget setengah kagum. "Dari kamu nyebut nama skripsinya," jawab Aylara tenang. "Dan ya, aku dengar semuanya. Termasuk kata, dokter impoten yang kamu ucapkan dengan volume tidak manusiawi." 1. Nayaka mendengus. La memutar sedotan di gelasnya, lalu berkata, "Aku nggak tahu ini namanya jadi tunangan atau ditarik masuk ke ruang eksperimen psikologis si dokter robot itu." Aylara mengangkat alis. "Tapi kamu tidak menolak." Nayaka menghela napas, menunduk sebentar sebelum menatap kakaknya. "Aku tidak tahu ini gila atau cerdas, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tertantang bukan karena laki-laki itu ganteng, tapi karena dia jujur dengan kelemahannya." "Jujur bukan berarti siap dicintai, Nayaka," kata Aylara pelan. "Tapi jujur itu titik awal dari semua yang sehat, Kak," ucap Nayaka tanpa ragu. "Dan aku bukan anak kecil yang butuh cerita manis. Kalau aku akhirnya jatuh, setidaknya itu di tempat yang aku pilih sendiri." Aylara menatap adiknya beberapa detik, lalu tersenyum. "Kamu tetap Nayaka yang keras kepala, ya. Dan kakak tetap Aylara yang muncul di akhir adegan buat jadi komentator," balasnya cepat. 4. Mereka tertawa pelan. Kafe mulai sepi, cahaya matahari mulai condong, tapi di antara dua saudara perempuan itu terbentang keputusan yang bisa jadi akan mengubah banyak hal. Termasuk masa depan seseorang bernama Dr. Arslan Han Mahardika. Aylara masih memandangi adiknya yang kini terlihat lebih kalem walau cuma di permukaan. Matanya menyorot tajam seperti biasa, tapi ada rasa penasaran yang tidak bisa ia sembunyikan. 13. Nayaka menyender ke sandaran kursi, lalu menoleh sambil tersenyum miring. "Kan kakak yang nolak dijodohin sama dokter impoten, jadi aku yang jadi tumbalnya," ujarnya sambil mencolek tangan Aylara, setengah bercanda, setengah menyindir. Aylara mendecak pelan. "Aku menolak bukan karena itu," katanya hati-hati. "Oh iya." Nayaka menaikkan alis, senyumnya masih terpasang. "Terus karena apa? Nggak cocok rambut? Atau takut diajak tinggal di ruang operasi?" Aylara menggeleng pelan. "Karena aku tahu aku bukan orang yang bisa hadapi dia. Dan menurut kakak aku bisa," sahut Nayaka cepat. "Entah kenapa," ucap Aylara sambil menarik napas, "aku rasa kamu justru satu-satunya yang bisa bikin dia berhenti jadi tembok es berjalan." 2. Nayaka tertawa ringan, tapi tidak menampik. La memainkan sendok di piringnya sambil berkata pelan, "Aku nggak tahu ini akan kemana, tapi aku juga nggak mau hidup setengah-setengah. Kalau akhirnya harus mundur, setidaknya aku udah nyoba." "Dan kalau berhasil?" tanya Aylara pelan. Nayaka menatap lurus ke arah jendela, matanya tampak lebih serius kali ini. "Kalau berhasil mungkin ini bukan tentang perjodohan lagi. Tapi tentang dua orang rusak yang saling ngajarin cara sembuh." Aylara tak menjawab. Hanya menatap adiknya dengan perasaan yang campur aduk antara bangga, khawatir, dan sedikit iri. Karena Nayaka,
Dengan segala kelakuan barbarnya, kadang lebih berani mengambil langkah yang Aylara sendiri terlalu takut untuk mulai. 23. Nayaka meneguk sisa jus di gelasnya, lalu menoleh santai ke arah kakaknya yang masih diam termenung. Dengan gaya sok serius, ia bertanya sambil menyipitkan mata. Ngomong-ngomong, Kaisar kapan datang melamar? Kakak kan katanya udah ngomong sama Marma bakal dilamar bulan ini. Aylara langsung menoleh, ekspresinya berubah kaku. "Itu masih dibicarakan," jawabnya cepat. "Masih dibicarakan." Nayaka memiringkan kepala, pura-pura bingung. Bukannya udah 2 kali ulang tahun Kaisar ngucapin janji nikah sama kakak tapi nggak jadi-jadi. "Nayaka." Aylara mengerucutkan bibir, nada suaranya mulai serius. "Aku cuma nanya loh. Soalnya kakak rajin banget ngingetin aku buat seriusin hubungan, sementara kakak sendiri masih digantung kayak baju lebaran yang belum kering," sahut Nayaka santai sambil bersedekap. Aylara mendengus pelan. "Kaisar itu beda." 14. "Beda gimana? Dia bukan dokter, dia bukan anak orang kaya, bukan juga spiritual healer. Jadi kakak nungguin dia karena apa?" "Karena udah lama pacaran. Aku sayang sama dia." Nayaka mendadak diam. Lalu ia tersenyum tipis, kali ini tanpa sarkas. "Kadang sayang aja nggak cukup, Kak," ucapnya pelan. "Tapi semoga Kaisar bukan cuma janji doang. Soalnya Mama udah mulai nanya-nanya, loh." Aylara menatap adiknya dalam diam. Tak membalas. Mungkin karena dalam hati kecilnya, ia pun takut jangan-jangan Nayaka benar. Bahwa ia menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar siap datang. 23. 15. Selma berjalan pelan ke sofa, duduk sambil meraih ponsel. Suaranya kembali terdengar ketika Arslan sudah hampir menghilang di ujung tangga. "Mama yang urus semua lamaran. Rencana pernikahan kanmu biar Mama aja yang handle, termasuk adat dan tempat. Kamu tinggal siapin mental dan tanda tangan," imbuhnya tegas tapi kalem. Arslan tidak menjawab, hanya terdengar suara pintu kamarnya yang terbuka lalu tertutup rapi. Seperti biasa, tanpa protes, tanpa komentar. Selma mulai mengetik sesuatu di layar ponsel, lalu menekan tombol panggilan. "Aku telepon Bu Dina sekarang. Mamanya Nayaka. Almarhum Pak Ghazali sahabat papa kamu. Anak-anaknya itu baik semua. Mama yakin ini pilihan terbaik," katanya sambil menyandarkan punggung ke sofa, napasnya berat tapi lega. Tak butuh waktu lama, sambungan tersambung. Suara perempuan dewasa terdengar dari seberang, hangat dan penuh antusias. "Selma, ya Allah, udah lama banget. Tumben banget telepon malam-malam gini," ujar Budina. Selma tertawa kecil. "Ini penting, Din. Tentang anak-anak kita. Jangan bilang Arslan dan Nayaka." "Persis," sahut Selma mantap. Hening sebentar di ujung sana, lalu tawa pelan terdengar. "Baru kemarin Nayaka cerita, katanya dia malah disuruh gantiin Aylara. Aku pikir dia bercanda, ternyata serius ya. Arslan udah setuju. Dan Nayaka juga. Aku nggak ngangka anakmu bisa meyakinkan anakku secepat itu," ucap Selma sambil geleng kepala, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. "Aku juga kaget, Sel. Tapi jujur aja, Nayaka itu dari dulu memang beda. Mulutnya memang barbar tapi hatinya lembut." Selma tersenyum simpul. "Cocok sama Arslan yang dingin dan keras kepala. Jadi kapan lamaran?" "Minggu depan. Aku siapin semua. Kamu tinggal datang sama anak-anak, pakai baju cantik. Jangan pusingin apa-apa. Biarkan ini jadi acara yang berkah," imbuh Selma penuh semangat. "Aku setuju. Terima kasih ya, Sel." Sambungan berakhir. Selma memejamkan mata sejenak, menyandarkan diri, lalu tersenyum tenang. Di atas sana, Arslan berdiri menatap keluar jendela kamarnya. Udara malam menyentuh wajahnya, dan untuk sesaat, matanya sedikit mengendur. Tak ada penolakan. 16. Tak ada antusiasme juga. Hanya kesadaran bahwa keputusan sudah dibuat, dan tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang.
Matahari baru naik setengah ketika suara sendok dan garpu beradu di meja makan keluarga Ghazali. Aroma roti panggang dan teh melati memenuhi ruang makan yang hangat. Budina duduk di ujung meja sambil menyesap tehnya. Ailara mengenakan jas putih, rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Sementara Nayaka tampak energik dengan sneakers putih dan tote bag berisi seragam baru. Kalian berangkat bareng gak hari ini? Tanya Budina sambil melirik jam dinding. Enggak, Ma. Rumah sakit kita beda, ujar Nayaka sambil memasukkan ponsel ke dalam tas. Ailara mengangguk pelan. Aku ke RS Ashifa. Naya di tempat lain sekarang. Kerja di mana kamu? Tanya Budina dengan nada penasaran. RS Mahardika. Mulai hari ini, sahut Nayaka cepat. Ailara menghentikan kunyahan. Tuh rumah sakitnya kalonmu. Nayaka hanya mengangkat alis dan tersenyum miring. Mungkin. Setelah sarapan selesai, keduanya pamit. Mobil Ailara meluncur lebih dulu, meninggalkan rumah dengan kecepatan sedang. Nayaka menyusul beberapa menit kemudian. Di dalam mobilnya, ia sempat merapikan ID card barunya. Wajahnya memantul di kaca spion. Matanya berbinar, tapi ada juga sedikit gugup. Sesampainya di rumah sakit yang berada di pusat kota, Nayaka langsung diarahkan menuju lantai 2. Di sana, seorang kepala perawat sudah menunggunya. Kamu Nayaka? Tanya perempuan paruh baya itu. Lia, Bu, ucap Nayaka singkat. Kamu langsung ikut Dokter Arslan. Hari ini ada 2 operasi. Langsung hari pertama. Gumam Nayaka nyaris tak percaya. Perawat itu tersenyum misterius. Kamu kan asisten pribadinya sekarang. Semangat, ya. Nayaka tidak banyak protes. Langkahnya cepat mengikuti perawat menuju ruang persiapan. Saat pintu terbuka, aroma alkohol medis langsung menyergap. Di ujung ruangan berdiri seorang pria tinggi, mengenakan baju operasi warna biru laut. Dagu tegas, mata tajam, dan wajah yang terlalu tampan untuk seorang manusia biasa. Selamat pagi. Sapa Nayaka sopan. Tanpa menoleh, pria itu berkata datar, kamu terlambat 2 menit. Nayaka terdiam. Baru mau membalas, tapi pria itu sudah membuka map pasien dan menyerahkannya. Baca ini. Operasi mulai 10 menit lagi. Jangan lamban. 17. Baik, dok, ujar Nayaka sambil menahan napas panjang. Saat membaca data pasien, Nayaka tahu ini bukan prosedur sembarangan. Dokter Arslan bukan hanya perfeksionis, tapi juga terkenal dingin, bahkan kadang kejam dalam melatih bawahannya. Beberapa staf melihat mereka berdua dengan tatapan penasaran. Belum ada yang tahu bahwa pria tampan nan dingin itu sedang menilai calon istrinya di ruang operasi. Apa kamu siap? Tanya Dokter Arslan sambil memakai sarung tangan steril. Siap banget, jawab Nayaka cepat. Dia hanya mengangguk tipis. Tak ada pujian, apalagi senyum. Dalam hati, Nayaka bersumpah tidak akan mundur. Mau dites seperti apapun, dia sudah siap. Dan di balik masker bedahnya, Dokter Arslan menyipitkan mata, seolah menantang. Ruangan operasi mendadak sunyi. Suara monitor jantung berdetak stabil, alat-alat bedah mengilap, dan aroma antiseptik menguar menyengat. Di sisi meja operasi, Dokter Arslan berdiri tegap. Matanya tajam menyapu tiap pergerakan, fokusnya nyaris membunuh udara. Tanganmu gemetaran, ucapnya pelan namun menusuk. Nayaka mengangkat wajah sejenak, lalu menjawab tenang, bukan gemetar, cuma pemanasan, ujarnya sambil meraih klem dengan sigap. Perawat di sisi kanan nyaris tertawa tapi langsung menunduk. Salah satu dokter muda membisik pelan, anak baru itu berani juga, gumamnya kagum. Prosedur berlangsung cepat. Gerakan Arslan presisi, cekatan, dan nyaris tanpa celah. Nayaka menyusul ritmenya, tak segan menerima aba-aba pendek, kadang tanpa kata. Retraktor, perintah Arslan singkat. Sudah, jawab Nayaka sambil menyodorkannya tepat sebelum ia minta. Arslan sempat menoleh sepersekian detik.
Tak bicara apa-apa. Tapi caranya mengangguk kecil sudah cukup membuat dua asisten saling melirik heran. Dia beda, bisik salah satu perawat senior ke rekannya, baru kerja hari ini, tapi bisa ikutin tempo Dr. Arslan. Itu langka banget. Operasi berjalan hampir 2 jam. Pasien pertama berhasil ditangani, lalu langsung lanjut ke pasien kedua tanpa jeda. Keringat membasahi pelipis Nayaka, tapi dia tetap cekatan, teliti, dan sigap. Satu kali ia sempat salah ambil alat, namun langsung mengganti tanpa disuruh. Jangan sembrono, tegur Arslan, matanya tajam. Maaf, dok. Nggak akan keulang, ucapnya cepat, napasnya sedikit terengah tapi tak goyah. 18. Setelah operasi kedua selesai, semua alat dibersihkan, dan pasien dipindahkan. Suasana mulai cair. Beberapa staf mulai bicara pelan, memuji kinerja hari ini. Perawat baru itu hebat juga, komentar salah satu residen. Kalau nggak tahu, pasti ngira dia udah lama di sini, tambah yang lain sambil mengamati Nayaka melepas sarung tangannya. Di sisi ruangan, Arslan membuka masker dan menyeka keringat di pelipisnya. La memandang Nayaka, kali ini agak lama. Kamu cepat tangkap instruksi, katanya pelan. Nayaka hanya tersenyum, kamu juga cepat ngetes mental orang. Ujarnya setengah bercanda tapi tetap sopan. Arslan memutar tubuh, merapikan jas dokternya, lalu menoleh sebentar. Besok datang lebih pagi. Saya nggak suka orang terlambat. Siap, dok, katanya mantap. Langkah Arslan meninggalkan ruangan, tenang dan berwibawa. Tapi satu hal yang membuat para staf terdiam bukan karena operasi berjalan lancar melainkan karena ekspresi Dr. Arslan yang sedikit melunak. Duh, itu beneran ekspresi lega. Celetuk salah satu dokter muda. Kayaknya Dr. Arslan naksir, bisik seorang perawat sambil menahan tawa. Tapi Nayaka tak menggubris komentar-komentar itu. Lah hanya menatap pintu yang baru saja tertutup dan bergumam pelan, lolos babak pertama, Tari Nayaka. Tapi belum tentu besok seenteng ini. Lalu ia tersenyum, menepuk-nepuk pipinya sendiri, dan berjalan keluar ruang operasi. Gaya jalan tomboynya mencuri perhatian banyak pasang mata. Tapi hanya satu yang berhasil membuat jantungnya berdetak tidak stabil, seorang pria tinggi bermata tajam yang kini memantau dari balik jendela kaca koridor, diam-diam. Dr. Arslan menatap punggung Nayaka yang menjauh. Barbar, tapi presisi, gumamnya sendiri. 4. Dan di balik wajahnya yang selalu dingin, ada rasa penasaran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Mampir baca novel baru aku, kakak, judulnya. Air mata duka di malam pertama. Dipaksa menjadi istri kedua. Terjerat pesona Ustadz tampan. 19. Suasana kantin rumah sakit mulai ramai. Suara baki beradu, langkah tergesa para tenaga medis, dan aroma sup hangat bercampur kopi pagi yang belum habis. Nayaka berdiri di ujung antrian, memeluk tote bag sambil menimbang mau makan apa. Matanya melirik papan menu digital, keningnya sedikit berkerut. Terlalu banyak pilihan, tapi rasanya semua kayak makanan ujian, gumamnya. Tiba-tiba seseorang berdiri di belakangnya. Diam, tanpa suara. Tapi aroma parfumnya langsung menusuk indera. Ambil apa saja. 5 menit, ujar Arslan pendek. Nayaka nyaris menjatuhkan baki. Astaga, dok. Jangan muncul tiba-tiba gitu dong, ucapnya kaget sambil menarik nafas. 1. Dokter itu tidak menjawab. Lah hanya berjalan pelan menuju meja paling pojok, tanpa mengambil apa-apa dari etalase. Tatapannya lurus, langkahnya tenang. Nayaka pun akhirnya memilih nasi dengan lauk simpel, lalu menyusul. Lah sempat ragu sebelum duduk di hadapan pria itu. Ngajak makan bareng. Tanyanya sambil menyesap es teh. Enggak. Tapi kamu duduk juga nggak dilarang, sahut Arslan tenang. Suasana sempat hening. Hanya suara sendok beradu dan para staf lain yang sesekali melirik mereka berdua. Dari tadi kamu kayak CCTV. Dari ruang operasi sampai sekarang. Celetuk Nayaka.
Aku biasa mengamati, ucap Arslan tanpa menatap. Terus kamu nilai aku gimana hari ini? Pancing Nayaka sambil mencolek tumis buncisnya. Belum buruk. Tapi belum bisa dibanggakan juga, katanya datar. Nayaka tertawa pelan. Jawaban khas kamu banget. Dingin tapi nyebelin ucapnya sambil mencolek sambal. 1. Arslan akhirnya menatap. Matanya tajam tapi tidak seketus tadi. La menyandarkan punggung ke kursi dan menangkupkan tangan. Kenapa kamu terima lamaran ini? Tanyanya tiba-tiba. Nayaka terdiam. Suapannya tertahan. La menatap pria itu dalam-dalam lalu menghela napas. Karena mama aku bilang ini kesempatan. Dan aku pengen ngebuktiin, aku bisa berdiri di tempat yang gak semua orang bisa tempati, katanya serius. 2. Arslan mengangguk pelan. Kamu sadar ini bukan pernikahan biasa. Yup, aku juga bukan cewek biasa, ucap Nayaka santai. 20. Lagi-lagi, ekspresi Arslan nyaris tak terbaca. Tapi sorot matanya mulai mengendur. La melihat jam tangan, lalu bangkit. Waktu istirahat habis. Kita ketemu lagi sore, ruang 12. Pasien jantung, katanya sambil mengambil jas dokter. Siap, Pak Dokter misterius, ucap Nayaka sambil memberi hormat kecil. Arslan tak menoleh. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat berkata tanpa menatap, jangan terlalu dekat di depan banyak orang. Karena kita masih rahasia. Tanya Nayaka penasaran. Karena aku benci jadi pusat perhatian, ucapnya pelan lalu menghilang di balik pintu kaca. Nayaka menyandarkan diri ke kursi, menatap baki makannya yang masih tersisa setengah. Aneh banget sih. Tapi bikin penasaran, gumamnya sambil tersenyum kecil. Beberapa perawat di meja seberang saling bisik. Itu Nayaka kan? Kok bisa akrab sama Dokter Arslan? Katanya si asistennya. Tapi vibes-nya beda, ucap yang lain sambil menyipitkan mata. Dan di sudut ruangan, kamera CCTV rumah sakit tetap menyala merekam tanpa suara, tanpa ampun, persis seperti cara Arslan menilai segalanya. Nayaka masih duduk santai di pojok kantin. Tangannya memutar-mutar sedotan plastik dalam gelas teh yang sudah mulai mencair. Pandangannya kosong, tapi pikirannya tidak. Belum sempat berdiri, suara hak sepatu menghentak pelan mendekat. Seorang perempuan berseragam putih dengan lipstik merah mencolok tiba-tiba berhenti di depan mejanya. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya tajam. Kamu perawat baru, kan? Tanyanya sambil menyilangkan tangan di dada. Nayaka mengangguk singkat. Lia, kenapa? Perempuan itu mengedip sebelah mata, lalu menatap ke arah pintu yang baru saja dilewati Arslan. Saran aja sih, jangan terlalu dekat sama Dokter Arslan. Dia itu bukan level kamu. Ujarnya setengah berbisik, tapi sengaja dibuat terdengar orang sekitar. Nayaka mengangkat alis. Level? Iya. Dia itu gimana ya, terlalu tinggi buat kamu gapai. Sekalipun kamu cantik, tetap aja kamu bukan dari lingkaran dia, imbuhnya sambil tersenyum miring. Beberapa perawat lain yang duduk tak jauh mulai saling pandang. Ruangan kantin yang semula riuh mendadak terasa lebih senyap. Nayaka berdiri. Pelan, tapi mantap. Matanya menatap lurus ke arah perempuan itu. Kalau menurut kamu aku nggak selevel, mungkin karena aku nggak perlu ngerendahin diri buat kelihatan pantas. 21. Ujarnya tenang. Perempuan itu mendengus. Maksud kamu? Aku cuma bilang, ada orang yang naik karena kualitas, ada juga yang berdiri karena dorongan angin, jawab Nayaka sambil tersenyum santai. Jadi kamu ngerasa kualitas kamu udah pantas buat dia? Cecar perawat itu lagi, matanya menyipit. Aku nggak perlu ngerasa pantas. Yang penting aku tahu cara berdiri di tempat yang banyak orang cuma bisa lihat dari kejauhan, balas Nayaka santai, tapi nada suaranya menancap. Beberapa orang mulai berbisik. Situasi makin jadi tontonan. Perawat itu mengerucutkan bibirnya, lalu berkata, jangan sampai kamu cuma jadi mainan dokter ganteng kayak dia. Abis manis sepah dibuang. Nayaka menarik napas,
lalu tersenyum kecil. Tenang aja. Aku bukan tipe yang gampang dipakai terus ditinggal. Lagian, tahu dari mana kalau dia bisa main. Mungkin dia cuma bisa lihat, bukan ngerasain, ucapnya kalem, menyentuh bahu si perawat sebelum mengambil baki makannya. Perawat itu terdiam. Matanya membelalak. Sekilas tampak bingung, seolah sedang menerjemahkan makna terselubung dari kalimat Nayaka barusan. Sambil berjalan keluar, Nayaka berbisik ke dirinya sendiri, impian bisa dibagi, tapi rahasia harus dijaga. 2. Lah tahu, satu kalimat ceroboh bisa memicu badai. Dan satu rahasia tentang rencana pernikahan mereka dan kondisi calon suaminya harus dijaga mati-matian. Tidak semua hal layak diumbar, apalagi kepada orang yang senang mengaduk racun dengan senyum manis. Jam dinding di ruang ganti menunjukkan pukul 4:05. Ruang operasi belum terlalu ramai. Beberapa staf terlihat memeriksa alat, sebagian sudah bersiap di balik tirai steril. Udara terasa lebih dingin dibanding siang tadi. Nayaka masuk pelan. Langkahnya mantap. ID card tergantung rapi di leher. Rambut dikat lebih tinggi. Pandangannya langsung tertuju ke sosok pria yang berdiri di depan papan monitor diam, fokus, dan masih setegas tadi pagi. Perawat Nayaka melapor, "Siap tempur, Dok," serunya sambil berdiri di sisi meja steril. Arslan menoleh sebentar. Matanya menyapu cepat. "Kamu datang 2 menit lebih cepat," katanya datar. "Biar nggak diomelin kayak tadi," ucap Nayaka santai sambil mengenakan sarung tangan. "Bagus," sahutnya pendek. "Sesi operasi kali ini berbeda. Hanya ada 2 asisten. Ruang jadi lebih sunyi. Tak banyak suara selain instruksi dari Arslan dan bunyi alat medis yang sesekali menyala." "Retraktor," ucapnya tanpa nada. Nayaka langsung menyerahkan. Tangannya tidak ragu. Tatapannya tak lepas dari gerakan jari Arslan yang halus dan terkontrol. Lah mengamati, belajar, dan mengikuti. Beberapa kali, Arslan hanya mengangguk kecil sebagai bentuk apresiasi meski tanpa senyum, tanpa pujian. 22. "Kamu cepat belajar," gumamnya tiba-tiba. Nayaka sempat menoleh. "Aku punya kakak dokter. Kalau nggak lincah, bisa ketinggalan," jawarnya sambil tetap. "Awas." Arslan tidak menanggapi. Lah hanya memindah posisi berdirinya, lalu melanjutkan prosedur dengan gerakan cepat. Operasi berlangsung 1 jam. Semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah pasien dipindahkan, ruangan mulai dikosongkan. Hanya tersisa mereka berdua dan seorang perawat senior yang sibuk mencatat hasil laporan. Nayaka mulai melepas sarung tangan. Pipinya basah oleh keringat, tapi senyumnya masih segar. "Lumayan ya, buat operasi kedua," katanya sambil duduk di kursi kecil dekat wastafel. Arslan melepas masker, lalu menoleh. "Buat ukuran pemula, kamu terlalu santai," ujarnya pelan. Nayaka meneguk air mineral. "Karena kamu terlalu tegang. Harus ada yang netralin," ucapnya dengan nada bercanda. Arslan menghela napas. Lah menyandarkan tubuh ke meja, menatapnya cukup lama. Pandangannya tidak menilai, tidak tajam, tapi juga tidak lunak. "Kamu sadar semua ini belum tentu berhasil," katanya akhirnya. Nayaka berhenti meneguk. Tatapannya berubah. "Maksudnya soal pernikahan kita?" tanyanya hati-hati. Arslan mengangguk. "Aku bukan orang biasa. Bukan suami ideal. Kamu tahu itu. Aku juga bukan perempuan yang nuntut banyak." "Kita setara," jawab Nayaka cepat. Arslan diam lagi. Lama. Seolah sedang memilih kata. Lalu akhirnya ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan. "Kalau kamu berubah pikiran nanti, bilang saja. Jangan pura-pura kuat." Nayaka berdiri. Lah melangkah mendekat, lalu berdiri tepat di depannya. "Aku memang nggak kuat. Tapi aku bisa tahan." "Itu beda," imbuhnya tanpa ragu. Tatapan mereka saling bertaut. Sunyi. Tapi bukan canggung. Lebih ke arah saling mengukur. Arslan memalingkan wajah, mengambil jas putihnya. "Besok jam 6 pagi.
Kita mulai lebih awal, katanya tanpa ekspresi. Nayaka mengangguk. Siap, dok. Tapi kalau telat, jangan langsung buang aku ke tempat sampah ya, candanya sambil melambai sebelum keluar. Arslan tidak menjawab. Tapi begitu pintu tertutup, ia menarik napas pelan. Pandangannya mengarah ke sisa embun di permukaan kaca alat monitor. Entah kenapa, sejak siang tadi, detak-detik jam dinding terasa lebih lambat setiap Nayaka muncul.